Hello sobat, welcome back to History Zero Nine. Siapa yang tak tahu dengan pocong? Hantu berbalut kain kafan ini menjadi salah satu hantu paling populer di Indonesia. Tak kalah dengan kuntilanak. Pocong menjadi salah satu hantu yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan pocong ini bisa dibilang sosok hantu yang paling seram yang ditakuti banyak orang. Pocong yang biasanya terdapat di rumpun bambu maupun pohon pisang ini dipercayai orang-orang yang masih hidup sebagai arwah gentayangan dari orang-orang yang baru saja mati atau baru dikuburkan. Dalam film-film horor, biasanya pocong identik dengan bentuk buntalan jenazah yang dibungkus kain kafan dan cara mobilisasi dengan melompat. Sehingga yang tercetak dalam benak orang-orang memang selalu seperti itu. Kenyataannya, cara berpindah pocong adalah melayang seperti hantu-hantu lainnya. Dan juga pocong memiliki banyak variasi jenis-jenis maupun bentuknya. Berkat sosoknya yang menyeramkan, tak heran jika kisah pocong banyak diangkat ke layar lebar. Ternyata pocong tidak hanya terdiri dari satu jenis saja. Ada beberapa jenis pocong di Indonesia. Yang pertama, pocong original. Di Jawa Timur terdapat istilah Tini Puknyar yang memiliki kepanjangan matine wingi kapuke anyar, atau yang berarti matinya kemarin kapuknya baru. Pocong original adalah jenis pocong yang masih sangat baru karena berasal dari orang yang baru saja meninggal. Biasanya pocong ini berasal dari jin korin atau jin pendamping manusia selama hidupnya. Konon katanya, pocong ini akan berkeliaran mulai dari hari pertama sampai hari ketujuh sejak meninggal. Mereka muncul untuk meminta doa atau untuk didoakan, dan biasanya juga ingin menyampaikan pesan yang belum tersampaikan. Pocong original memiliki wujud yang tidak terlalu menyeramkan, sebab penampakannya masih sangat bersih dengan wajah yang tertutup kain kafan. Yang kedua, pocong normal. Pocong normal bisa dibilang hampir mirip dengan pocong original. Namun jenis pocong ini memiliki wajah yang cenderung terlihat. Hantu ini biasanya menampakkan diri dengan disertai bau kapur barus dan beberapa wangi bunga yang biasanya digunakan untuk memandikan jenazah. Pocong ini juga akan muncul untuk meminta doa dan menyampaikan pesan yang belum tersampaikan. Konon katanya, pocong ini akan muncul mulai dari hari 8 sampai hari ke-40 setelah kematian. Sedangkan untuk penampilannya sendiri menggunakan kain kafan yang sudah tidak bersih, berwarna kecoklatan dengan wajah yang sangat terlihat. Yang ketiga, pocong merah. Pocong merah disebut-sebut sebagai pocong yang sangat menyeramkan sebab penampilannya yang sangat tidak biasa. Sesuai namanya, pocong ini dibalut dengan kain kafan merah karena tetesan darah dari yang membasahi kain kafannya. Biasanya, hantu ini berasal dari korban kecelakaan. Ketika menampakkan diri, kehadiran pocong merah disertai dengan bau amis darah. Selain itu, pocong merah juga bisa berasal dari orang yang tali pocongnya belum dilepas. Yang keempat, pocong kali boyong. Begini, pada suatu malam, beberapa pemuda mendatangi Kali Boyong. Mereka mencoba menguji kemampuan spiritualnya. Namanya juga anak muda, apalagi baru belajar mengolah batin dan tenaga dalam. Mereka mencoba melihat keraton Merapi dari lereng selatan.
tampak tembok serupa benteng menjulang tinggi, melingkari sepertiga puncak Merapi. Salah satu yang usil mencoba kemampuan tenaga dalam dengan menembakkan tenaga dalamnya ke benteng itu. Beberapa pukulan tenaga dalam nampaknya mengusik para penghuni Merapi. Tidak lama berselang waktu, ratusan titik-titik putih terbang menghampiri mereka dengan cepat. Mereka menunggu apa gerangan titik-titik putih yang terbang itu. Ternyata ratusan pocong mendekati mereka. Tanpa dikomando, 6 pemuda itu kocar-kacir bergegas lari masuk ke mobil. Mobil pun dipacu secepat mungkin menjauhi kawasan Kaliboyong. The Lost Book, Kisah Tanah Jawa, mencatat ada satu pocong yang legendaris, Pocong Merah. Dulunya ia adalah seorang dukun ilmu hitam yang dibunuh masyarakat sekitar sana. Tubuhnya dipotong-potong, dimutilasi. Usai dimutilasi, anggota badan dukun itu dikumpulkan dalam selembar kain kafan. Kain kafan itu pun menjadi basah oleh darahnya, merah warnanya. Kemudian dikuburkan ia di hutan pinus tepi Kaliboyong. Kejadian itu terjadi dalam rentang waktu sekitar tahun 1900 sampai 1920. Ribuan pocong yang terus menjaga Kaliboyong kini jadi cerita berseri. Dituturkan dari mulut ke mulut, generasi ke generasi, Kaliboyong menjadi Kaliwingit atau keramat. Dan cerita pun selesai.